perolehan suara untuk pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa adalah 6.485.720 suara. Sementara untuk perolehan pasangan nomor urut 2, Joko Widodo dan juga Yusuf Kala, mencapai 12.959.540 suara. Datanya sudah ada lengkap, sekarang saya fotokopi, insya Allah nanti sore bisa sampai ke saksi seperti kami janjikan, termasuk Bawaslu Jawa Tengah sudah, ini juga Bawaslu sudah terima ini tadi di Semarang. Jadi yang pertama adalah pemilih yang memang benar-benar tidak terdaftar dalam DPT maupun DPK. Itu di Kota Semarang, di Banyumas, di Surakarta, itu di perumahan, Pak. Perumahan dan memang baru. Bukan faktor kebetulan juga kalau menjelang pemilu presiden wakil presiden Jawa Tengah dikirimi tahanan yang luar biasa besarnya di lapas-lapas. Sampai Komnas. Ngapunten Pak. Yang di lapas itu masuk kelompok pertama atau kelompok kedua? Kedua. Tadi yang kedua. Tadi pertama memang belum betul-betul belum terdaftar di perumahan. Dan yang kedua tadi di lapas dan tahanan titipan di Polres. Makanya Komnas HAM sempat datang khusus ke KPU Provinsi Jawa Tengah karena data pemilu legislatif yang tidak terlayani surat suaranya. Oleh karena itu, beberapa tempat itu kita backup beberapa TPS. Ini sekaligus yang ketiga itu kelompok di rumah sakit. Di Semarang. Dari hasil perolehan suara di Provinsi Jawa Tengah ini, untuk sementara pasangan Joko Widodo dan juga Yusuf Kala unggul dengan perolehan suara lebih dari 29 juta suara, sementara pasangan Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa memperoleh 22 juta suara. Dapat kami sampaikan juga bahwa pasangan Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa unggul di 7 provinsi, sementara pasangan Joko Widodo dan juga Yusuf Kala unggul di 13 provinsi. Sehingga hingga saat ini sudah 20 provinsi yang proses rekapitulasinya telah selesai, termasuk Jawa Tengah yang saat ini masih dalam pembahasan. Dan tidak membawa 6 karena memang H-1 kami koordinasi di Semarang itu. Ya Robert, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ferry atas informasi Anda. Mas Nuirman, bagaimana Mas? Kita melihat bahwa masih saja ngotot untuk penundaan dari pengumuman rekapitulasi KPU ini. Ya, sebenarnya begini, kalau memang kehendak masyarakat sebenarnya kemarin itu kan juga supaya jangan terjadi istilahnya tirani minority gitu ya. Mestinya masyarakat itu juga punya peluang untuk memprotes kalau ternyata suaranya tidak ada. Jadi misalnya katakanlah di satu daerah memang masyarakat itu merasa memilih, tapi banyak sekali argumen yang keluar nomor 2 atau nomor 1 gitu ya. Iya, maksudnya. Nah, jadi mereka tuh bisa mengadukan ini. Tapi di undang-undang tidak kan ada masa dari pemungutan suara ulang antara maksimal 10 hari dari ditetapkannya. Iya, makanya kan saya bilang. Tapi kalau itu inisiatif dari masyarakat, nggak ada di cover di undang-undang. Tapi kalau itu inisiatif dari calon, dari katakanlah dari pilpres gitu ya, kalau di legislatif dari calon legislatif itu bisa, artinya dia dengan bukti-bukti yang akurat. Tapi kalau inilah yang membuat kebuntuan, sehingga masyarakat kadang-kadang merasa saya memilih si A, katakanlah calon nomor 1 atau calon nomor 2, tapi kok yang keluar datanya yang menang kok jadi calon yang lain, yang bukan pilihan mereka. Tapi banyak orang berpikir, kenapa itu tidak diprotes pada saat tingkat PPK, pada saat tingkat kabupaten, pada saat provinsi? Di peluangnya di dalam undang-undang. Kalau itu anggota masyarakat, mereka nggak bisa. Padahal masyarakat itu sendiri mempunyai benang merah kan, dengan si calon tadi. Apakah itu calon presiden atau calon legislatif, tapi ini ditutup di sini. Nah, ini kan inilah yang menimbulkan kebuntuan. Ini kan ada potensi konflik dari unjuk rasa untuk esok hari. Betul. Nah, lalu bagaimana sikap dari tim pendukung? Apakah melihat hasil pengumuman baru action atau memang kita harus demo? Ya, akhirnya memang melihat hasil pengumuman, mereka merasa suara mereka tidak terwakili, sehingga akhirnya akibatnya memang sulit di sini karena memang undang-undang tidak mengcover. Sama waktu kita rapat kerja dengan Polri, saya menyampaikan bukan hanya tidak pidana pemilu, tidak pidana pemilu harus melalui Bawaslu. Tapi kalau tidak pidana korupsi, itu kan bukan Bawaslu lagi. KPK. Walaupun Pak Tarman akhirnya Kapolri dia ngeles ke tidak pidana pemilu. Padahal yang saya maksud adalah tidak pidana korupsi. Karena banyak mereka yang memanfaatkan fasilitas daerah. Baik, jadi ini maksudnya adalah dari masyarakat, bukan dari masyarakat. Bukan dari calon. Masyarakat merasa memilih si A misalnya atau si B. Nah ini bagaimana sekarang? Nah ini kalau tidak diakomodir
Ini akan menimbulkan ledakan-ledakan dalam bentuk kampanye dan saya khawatir akan terjadi chaos ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Oke, baik. Ditahan di sana, kita harus jeda. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Oh iya. Berbagai seruan untuk pemilu damai sudah disuarakan, baik dari pasangan Capres-Cawapres dan juga tim pendukungnya, namun memang belum tentu tersosialisasi dengan baik. Dan juga berbagai upaya mediasi, Mas Yudi, seperti yang telah dilaksanakan oleh Presiden kemarin, mempertemukan antara dua kandidat untuk bersama. Apakah dari hasil pertemuan itu terlihat bahwa suhu politik di kalangan pendukung dan juga relawan sedikit mereda, sedikit menurun? Ada imbasnya tidak? Saya melihat itu sebagai sesuatu yang positif ya. Kedua calon presiden sebagai putra terbaik bangsa yang kita miliki, baik Pak Joko Widodo, Pak Yusuf Kala, Pak Prabowo dan Pak Hatta adalah negarawan-negarawan yang kita miliki. Saya yakin keduanya akan menerima apapun hasil dari rekapitulasi penetapan suara dari KPU, karena prosesnya begitu transparan, bisa diikuti oleh semua pihak. Partisipasi demokrasi dari rakyat Indonesia juga begitu besar dari kedua belah pihak, semua saling mengawasi, sehingga potensi-potensi kecurangan ya yang ada bisa segera dikoreksi. Oleh karenanya sekali lagi kami ingin menyampaikan ya himbauan, menyampaikan pesan dari Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala kepada seluruh relawan kami, pendukung Jokowi, dan jika dimanapun berada, kader-kader partai, koalisi, untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan massal ya, sampai ditetapkannya pengumuman resmi dari KPU, tidak melakukan perayaan-perayaan, sementara ini untuk menanggalkan atribut-atribut pasangan nomor 2 dan tetap tenang di rumahnya masing-masing. Anda melihat di tingkat elit ini sudah damai-damai saja, sudah siap menerima kekalahan maupun juga kemenangan esok hari? Saya melihatnya iya, dan saya merasakannya demikian, karena rekan-rekan yang ada di tim pemenangan Pak Prabowo dan Pak Hatta juga rekan-rekan kami, rekan-rekan perjuangan demokrasi kami. Saya semalam misalnya bertemu dengan Pak Ahmad Muzani, Sekjen Gerindra, lalu kemudian rekan-rekan kami yang lain juga bertemu dengan rekan-rekan yang lain, bertemu juga dengan teman-teman dari Golkar, dan kami melakukan komunikasi yang cukup cair. Artinya proses demokrasi ini sebagai sesuatu yang kita syukuri, bahwa masyarakat, para elit, ya kader-kader partai politik, relawan, semua semakin dewasa di dalam menyikapi perbedaan, dan insya Allah Indonesia tetap bersatu. Oke, Pak Nurdiman, apakah juga hal seperti itu juga terjadi di kubu Prabowo Hatta? Apakah juga akan siap untuk menerima kekalahan maupun juga kemenangan esok hari? Kalau di elitnya tentu kayak begitu ya. Tapi yang kita sulit kan mengontrol yang di bawah. Seperti dikatakan tadi oleh Pak Yudi, nggak mungkin mereka minta izin ke kita. Kalau mereka misalnya mau ke Jakarta atau mau membuat katakanlah kerusuhan-kerusuhan. Karena itu dalam rapat kerja kita dengan Mabes Polri, juga dengan Polri, saya sudah sampaikan supaya pintu-pintu masuk ke Jakarta ini ditutup lah. Kalau perlu di hari H itu ya dilarang betul. Dalam bentuk kelompok-kelompok massa masuk ke Jakarta. Kenapa ini nggak bisa kita kontrol? Oke, Pak, apakah itu juga akan terjadi untuk esok hari? Rekomendasi dari Komisi 3 DPR ini sebagai Komisi 3 DPR ya, Pak? Iya. Ya, sesuai dengan rencana pengamanan yang kita buat, termasuk rencana kontingensi itu, bahwa untuk masuk kota Jakarta, kita ada pasukan yang kita siapkan, dan tentunya apabila ada pengerahan massa itu akan kita hentikan, kita razia. Apa membawa senjata tajam atau bahan peledak dan sebagainya, itu kita razia. Yang dari Bogor, dari Banten dan sebagainya, ada pasukan kita yang kita siapkan. Ya, apakah ada protap tertentu untuk esok hari khusus? Ya, kalau mereka melakukan katakanlah santun, unjuk rasa dan sebagainya, mungkin itu masih dibenarkan sesuai dengan aturan-aturan Undang-Undang nomor 998 ya. Nah, namun demikian kalau mereka bertindak anarkis, tentunya protap atau peraturan Kapolri nomor 1 2009 kita terapkan, yaitu sampai katakanlah tindakan yang paling tinggi, tindakan yang ke-6 itu menggunakan senjata. Ya. Oke, berarti maksudnya itu protap untuk kalau macam-macam tembak di tempat, betul tidak Pak? Ya, itu ada prosedurnya Pak. Jadi ada prosedurnya. Jadi ada serangan yang seimbang dan sebagainya. Itu kan juga melindungi warga negara, ya, warga negara apabila hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, katakanlah meresahkan, bahkan juga anarkis, ya, katakanlah mengganggu harta benda, jiwa manusia dan sebagainya, itu ya kita lakukan tindakan tegas. Oke, tapi bisa saya usul nggak Pak Dwi? Satu, itu mereka untuk demo itu kan harusnya minta izin. Nah ini kan semuanya sekarang tanpa izin ini kan. Jadi untuk unjuk rasa itu ada namanya
mengajukan pemberitahuan. Dengan pemberitahuan itu Polri punya konsekuensi untuk mengamankan. Tentunya juga mengarahkan. Kadang-kadang ya mengawal dan sebagainya supaya tidak mengganggu ketertiban orang lain dan sebagainya. Termasuk kalau tidak izin, tidak memberitahu dan sebagainya, ya kita beri waktu, setelah itu kita bubarkan. Oke, dan juga kalau tidak punya izin pun juga hanya sampai pukul 6 sore harus bubar. Memang tidak izin, pemberitahuan. Pada waktu itu kan kita juga membubarkan, waktu di Bundaran HI kita bubarkan, kita beri waktu. Namun kami percaya semua pihak pasti akan menjaga suasana yang tenang dan damai ini, dan kami khususnya dari tim kampanye nasional Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada TNI dan Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban kita semua. Dan juga makanya dihimbau jangan memakai atribut apapun itu dari masing-masing. Tidak turun ke jalan, tidak melakukan kegiatan-kegiatan massal, tidak ada perayaan-perayaan, dan untuk sementara menanggalkan atribut pasangan nomor 2. Oke, nah tampaknya bahwa yang legowo, misalnya yang sudah memberikan ucapan kemenangan maupun juga mengakui kekalahan, itu kan dari, bisa dibilang para pendukung, bukan dari para pimpinan koalisi. Menurut Mas Nurdriban, bahwa kita udah lihat bahwa 2 hari ini banyak sekali ucapan misalnya ya dari tim Prabowo Hatta yang untuk pasangan lainnya. Apakah suara mengucap kemenangan maupun juga mengucap kekalahan itu dampaknya lebih hebat jika dikatakan oleh pimpinan koalisi? Memang kita harapkan akan terjadi itu, ya. Jadi capres yang kalah tentu secara sportif sudah bisa menyampaikan kepada mereka yang menang ucapan selamat, karena ini gaungnya akan luar biasa. Sebab masalahnya kan kita masih tunggu tanggal 22 nih. Tanggal 22 belum tentu capres-capres ini juga akan menunggu momen ini. Saya rasa begitu tanggal 22 dilakukan pengumuman, kita harapkan mereka segera melakukan itu, ucapan selamat, karena dengan ucapan selamat itu akan terjadi cooling kan. Betul. Akan terjadi. Dan ini kan hebat dikatakan dari pimpinan koalisi, seperti itu kan, bukan dari partai. Bukan dari suara-suara pendukung maupun juga tim kemenangan. Dari capres ini. Nah itu yang kita harapkan. Jadi secara sportif, nah itulah yang kita harapkan. Gentleman tadi, kalau mereka kalah mereka sampaikan. Begini juga di pihak yang satu, kalau mereka kalah juga mereka sampaikan ucapan selamat. Nah dengan itu akan terjadi perdamaian menurut hemat. Untuk pasangan lain yang mungkin tidak dari para capres-cawapres mengatakan itu untuk sebelum menjelang pengumuman. Pak Jokowi dari awal mengatakan dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Prabowo dan Pak Hatta sebagai satria dan patriot. Betul. Artinya sejak awal kedua pasangan ini tidak hanya sekedar kader dan putra terbaik bangsa, tetapi seorang negarawan sudah memiliki komitmen untuk mengikuti sebuah proses kontestasi demokrasi ini secara sehat. Oleh karenanya keduanya yakin siap menang dan siap kalah. Yang menang tentu tidak berlebihan, yang kalah pun akan menerima kekalahan itu sebagai sebuah kebersamaan untuk membangun Indonesia. Saya yakin, apakah Pak Jokowi, apakah Pak Prabowo, keduanya siap menang dan siap kalah. Oke, Pak Dwi, terakhir, bagaimana masyarakat harus bersikap esok hari, Pak? Karena banyak sekali masyarakat yang sekarang berada di posisi yang bimbang, beraktivitas atau tidak beraktivitas, jalan mana yang akan mereka lalui, titik mana yang akan menjadi pusat dari kerumunan. Ya, ini sama pada waktu tanggal 9 juga, waktu pileg ya, kami sampaikan bahwa insya Allah Jakarta aman, jangan terprovokasi, tenang, kegiatan masyarakat seperti biasa, dan saya jamin insya Allah Jakarta juga tetap aman, dan himbauan-himbauan mulai dari pimpinan negara, relawan juga kemarin ada deklarasi damai, ya, tidak ada pengerahan massa dan sebagainya ditaati, ya. Itu yang kita harapkan, dan jangan mudah terprovokasi, entah itu broadcast dan sebagainya atau SMS, ya. Betul. Itu lebih baik kita percaya pada diri sendiri, dan apa yang petugas lakukan ini untuk mengamankan kota Jakarta dan sekitarnya itu sudah optimal kita ini, dan kita dengan TNI tentunya. Oke, baik, jadi ada jaminan keamanan untuk masyarakat dapat beraktivitas seperti hari-hari biasanya. Oke, baik, terima kasih Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Dwi Praitno, terima kasih Mas Yudi Krisnandi dan juga Pak Nurdriban Mudir.